Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita sudah di kitab 1 Korintus pasal yang pertama. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kelima dan seterusnya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya saudara. Ini saya dan saudara juga kalau seperti saat kita baca surat ini, maka dikatakan juga kita menjadi kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala hal ini lebih penekanannya kepada hal rohani tentunya, tetapi jasmani juga oke. Dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, ya kan? Kaya dalam arti perkataan-perkataan yang diberikan Roh Kudus pada kita, perkataan-perkataan yang akan menguatkan kita dan orang lain, dan punya pengetahuan, lebih kepada pengetahuan rohani yang tadinya orang tidak mau memahaminya, tetapi ketika kita mendapatkan kasih karunia Allah, ingat di ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas kemarin, kasih karunia Allah yang menyertai kita untuk jadi kudus, dan kita memiliki kekayaan di sorga, yaitu hidup yang kekal, dan di bumi ini tentu juga ya, dan di sorga itu hidup yang kekal. Jadi Tuhan bukan hanya memikirkan sorga nanti sekarang menderita terus, tidak. Orang yang mengikuti Tuhan dan sungguh-sungguh menuai hasil-hasil taburannya, saudara. Ya, tapi kalau ikut Tuhan setengah hati, kemudian ikut yang lain lagi, kemudian ya itu jangan nuntut macam-macam dari Tuhan. Kenapa? Karena hasil taburan kita juga yang kita lihat akan kita tuai. Dan di atas semua itu kasih karunia, saudara. Nah, jadi Kristus itu teguh di dalam kita, maka kita punya kekuatan, punya kekayaan, perkataan, pengetahuan, dan juga tidak kekurangan. Karena dikatakan ayat 7, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak kekurangan satu karunia pun, karunia rohani, karunia pelayanan, karunia kekayaan, karunia materi, karunia-karunia yang lain yang mungkin tidak sama satu keluarga dengan keluarga yang lain, saudara ya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ini juga suatu kekayaan. Kenapa? Kekayaan iman. Untuk teguh, untuk beriman, meyakini bahwa Yesus akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim di atas segala hakim. Berarti paling adil ya saudara ya. Dan dia akan teguhkan kita, asal kita juga tetap merespon dengan firman Tuhan ya, sehingga kamu, nah saudara, tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus pelihara dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Kita yang berusaha juga, nanti Tuhan akan menguatkan kita. Ya kenapa? Karena tadi diteguhkan. Kita juga harus punya usaha, kita punya juga kerinduan, keyakinan yang kita kerjakan lewat perbuatan-perbuatan kita, saudara ya. Nah, oleh sebab itu jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita tidak terselami oleh kita, tetapi yakinlah bahwa Dia meneguhkan kita, Dia mengeruniakan segala sesuatu, bahkan kita mendapatkan kekayaan, menjadi kaya dalam segala hal. Itu jaminan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan tidak pernah kekurangan dalam hidup kita. Luar biasa, milikilah Yesus dalam hidup kita. Yesus yang berkorban buat kita, Allah yang menjelma jadi manusia, dan kemudian mati tapi dia bangkit dan naik ke sorga dan akan datang kembali untuk saya dan saudara. Makanya dikatakan jangan sampai kita bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pelihara hidup kita hari demi hari. Kebutuhan jasmani siapa yang tidak butuh, tetapi mari minta kepada Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan engkau hidup di dunia ini dengan berjuang sendiri. Melakukan tugas-tugas kita di bidang marketplace kita, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya.